Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Kita harus bersyukur karena sudah dikaruniakan kesehatan kepada kita. Untuk itu, salah satu cara bersyukur kita kepada Allah, maka kita gunakan kesehatan kita untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya yaitu kita akan belajar hari ini, yaitu belajar matematika kelas 6 pembelajaran yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan yang kedua atau pembelajaran yang kedua, kalian sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan, di mana ketentuannya kalau operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Yang ketiga, tanda positif berarti maju, tanda negatif berarti mundur. Kali ini kita akan belajar lagi. Kita akan belajar contoh soal. Misalkan 9 dikurangi 6. Penyelesaian. Langkah yang pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya bilangan tersebut maju 9 langkah ke depan dari posisi 0. Langkah yang kedua, pengurangan artinya berbalik arah. Langkah yang ketiga, bilangan 6 atau positif 6 artinya maju 6 langkah ke depan dari 9. Jadi hasil dari 9 dikurangi 6 adalah 3. Contoh yang kedua, 4 dikurangi negatif 5. Penyelesaian. Langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4 artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. Langkah yang kedua, pengurangan artinya berbalik arah dari langkah 1. Langkah yang ketiga, negatif 5 artinya mundur 5 langkah ke belakang. Jadi hasil dari 4 dikurangi negatif 5 adalah 9. Sekarang untuk lebih memahami lagi, coba kerjakan latihan ini ya. Ubahlah kalimat matematika berikut ke dalam garis bilangan. Berarti nanti kalian menggambarkan garis bilangannya ya. Yang A, 5 dikurangi 12 sama dengan negatif 7. Yang B, 10 dikurangi negatif 5 sama dengan 15. Coba kalian gambarkan garis bilangannya seperti apa. Nah, sekarang kalau tadi sudah belajar menggunakan garis bilangan, kita coba sekarang belajar dengan menggunakan manik. Ya, belajar selanjutnya menggunakan manik positif dan manik negatif. Kalian bisa amati di layar ini. Positif itu warnanya putih dan negatif warnanya biru. 1 manik positif ditambah 1 manik negatif itu sama dengan 0. 1 koin positif dan 1 koin negatif jika digabungkan akan bersifat netral atau bernilai 0. Contoh soal pengurangan, 3 dikurangi 4. Penyelesaian. Perhatikan baik-baik peraturan pengurangan. Jika koin yang akan diambil tidak ada, maka tambahkan sepasang koin positif dan negatif hingga koin yang akan diambil ada. Sifat-sifat pengurangan. Yang pertama,
A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Yang kedua, A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Ya, ini karena pengurangan ketemu negatif, negatif ketemu negatif, akhirnya menjadi positif. Sedangkan yang nomor 3, negatif A dikurangi B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Yang keempat, negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Ini lagi negatif ketemu negatif, akhirnya menjadi positif. Anak-anak, kita juga bisa menganalogikan dengan kalimat lain. Misalkan dengan kalau positif itu kita ibaratkan mempunyai uang. Kalau negatif ibaratkan kita mempunyai hutang, ya. Coba kalian perhatikan ini. Nah, ini positif ditambah positif hasilnya positif. Atau kita punya uang ditambah ada uang lagi, ya uangnya menjadi bertambah. Atau 4 tambah 6 sama dengan 10, 5 tambah 8 13, 7 tambah 9 16 dan seterusnya. Selanjutnya negatif ditambah negatif sama dengan negatif. Kita punya utang ditambah punya utang lagi, maka utangnya bertambah banyak, ya. Contoh, negatif 6 tambah negatif 4 ditambah negatif 6 sama dengan hasilnya negatif 10. Punya hutang 4 tambah hutang lagi 6, maka hutangnya menjadi 10. Contoh lain, negatif 5 tambah negatif 8 sama dengan negatif 13. Negatif 7 tambah negatif 9 sama dengan negatif 16 dan seterusnya. Contoh selanjutnya, misalkan positif ditambah negatif. Ya, misalnya 4 ditambah negatif 6. Nah, berarti kan uang kita lebih kecil daripada hutang, maka nanti hasilnya hutang. Tinggal 6 dikurangi 4. Nanti hasilnya negatif 2. Hutang kita masih, karena uang kita lebih sedikit daripada hutangnya. Selanjutnya 5 ditambah negatif 8. Kita punya uang 5 tetapi punya hutang 8, maka nanti hasilnya pasti negatif. Negatif 3, yaitu 8 dikurangi 5. Ya, selanjutnya contoh selanjutnya 7 ditambah negatif 9. Ibaratkan kita punya uang 7, punya hutang 9, lebih besar hutangnya, berarti nanti hasilnya sama dengan negatif. Tinggal angka yang besar, angka 9 dikurangi 7, ya. Berarti hasilnya negatif 2. Contoh yang lain, misalkan negatif 4 ditambah 6. Berarti kita punya hutang 4, punya uang 6, berarti besar positifnya, ya, berarti nanti hasilnya positif. Tinggal angka yang besar dikurangi kecil, 6 dikurangi 4, hasilnya 2, positif 2. Contoh yang lain, negatif 8 ditambah 5. Kita punya utang 8, punya uang 5, besar utangnya, ya, besar negatifnya, berarti nanti hasilnya negatif. Tinggal 8 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Contoh selanjutnya, negatif 12 ditambah 10. Nah, ini negatifnya lebih besar angkanya, maka nanti hasilnya negatif. Tinggal 12 dikurangi 10 sama dengan negatif 2. Sekarang operasi pengurangan, ya. Positif dikurangi positif. Contohnya 8 dikurangi 12. Nah, kita amati 8 negatif 12. Berarti negatifnya lebih besar, sehingga 12 berarti nanti hasilnya negatif, ya.
Tinggal 12 kurangi 8, 4. Berarti hasilnya negatif 4. Selanjutnya negatif dikurangi negatif, sama dengan negatif tambah positif. Negatif 8 dikurangi negatif 12. Ya, berarti negatif 8 ditambah 12. Ini negatif ketemu negatif menjadi positif. Tinggal negatif 8 sama 12. Berarti lebih besar positifnya. Tinggal, berarti nanti hasilnya nanti positif. Tinggal 12 dikurangi 8 berapa? 4. Berarti hasilnya positif 4. Selanjutnya, positif dikurangi negatif. Contohnya 18 dikurangi negatif 12. Ini lagi negatif ketemu negatif, sehingga menjadi 18 ditambah 12. Nah, punya uang ditambah punya uang lagi, berarti hasilnya uang. Atau tinggal 18 ditambah 12, hasilnya 30. Atau positif 30. Selanjutnya, negatif dikurangi positif. Contohnya, negatif 18 dikurangi 12. Itu artinya sama dengan negatif 18 ditambah negatif 12. Atau kita punya utang 18, punya utang lagi 12. Akhirnya nanti hasilnya utang atau negatif. Sehingga tinggal dijumlahkan, 18 tambah 12 sama dengan 30. Negatif 30 hasilnya. Ya, itu anak-anak. Coba untuk lebih memahami lagi, kalian kerjakan soal latihan ini. Nah, ini soalnya. Tentukan hasil penjumlahan bilangan bulat berikut. Yang A, 10 dikurangi 7 sama dengan titik-titik. Yang B, 10 dikurangi negatif 4 sama dengan titik-titik. Yang C, negatif 25 dikurangi negatif 13 sama dengan titik-titik. Yang D, 15 dikurangi titik-titik sama dengan negatif 20. Yang E, titik-titik dikurangi negatif 23 sama dengan 50. Nah, itulah anak-anak soal latihan hari ini. Coba dikerjakan secara mandiri di rumah. Bisa juga berdiskusi dengan ayah, ibu, atau kakak, atau saudara yang berada di rumah untuk membantu kalian. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, agar kita tetap mempunyai imunitas yang bagus. Tetap semangat. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.